seperti biasanya. Kalau di akhir-akhir mata kuliah, akhir pertemuan ya seperti ini. Saya minta maaf dulu ya sebelumnya ya, karena metode materinya ya cukup banyak. Jadi saya harus mencoba meringkas begitu dari beberapa materi yang diberikan saya. Ya, dari kemarin harusnya janjiannya kita di Sabtu kemarin bisa, sepertinya memang belum bisa begitu. Jadi pertemuan kita ini nanti di pertemuan saya adalah membahas tentang racun yang disebabkan oleh bisa ular atau yang alami dan non alami. Tapi ini nanti itu di minggu depan akan sekalian pertemuan, dan nanti di pertemuan ini kita membahas tentang beberapa uji-uji toksikologi baik in vivo maupun in vitro yang lazim atau yang ditetapkan oleh FDA dan badan POM kita di Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang pendekatan uji in silico untuk pengujian toksikologi, pada dasarnya seperti itu. Nah, maupun klinis ya kan, farmasi klinis atau bukan klinis, seyogyanya memang fardu untuk mengetahui beberapa uji toksikologi ya seperti itu. Dasarnya memang kita suatu zat masuk ke dalam tubuh itu memang harus diukur toksik atau tidak seperti itu. Baik itu nanti akan jadi kandidat obat atau kandidat sebagai sistem delivery atau toksikologi dari zat lainnya yang bukan berasal dari alam ataupun yang sintesis yang buatan seperti itu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan terbalik pertemuannya. Ini kita uji dulu, nanti saya akan jelaskan ada toksikologi yang disebabkan oleh alami dan non alami seperti itu, yang disebabkan oleh kejadian yang tidak ada di lingkungan kita dan berada di lingkungan kita, terutama ya pastinya yang khusus gitu. Ini ketua kelasnya hadir semua kan ya? Oke. Iya, Pak. Iya, pada dasarnya nanti di pertemuan untuk in silico saya mungkin kita akan absen saja, dan kita lebih mungkin akan saya gabung dengan toksikologi yang di bagian racun ya kan. Tapi nanti akan saya berikan sedikit introduction apa itu in siliconya. Kemudian nanti kalian akan saya berikan tugas untuk sebagai project kalian gitu tentang uji-uji toksikologi menggunakan pendekatan in silico. Kelompok ya seperti itu. Nanti tolong dibuat aja kelompoknya bagaimana. Nanti dibuat dalam satu lembar bahasan seperti itu. Apa yang terjadi dari kalau zat ini diuji diprediksi secara in silico, secara komputasi base itu bagaimana? Ya, itu nanti untuk penilaian kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian terakhir kuliah kapan ya? Halo? Ada pengumumannya? Terakhir kuliah kapan? Tanggal kapan? Tanggal 7, Pak. Oke, siap. Nah, oke ya, kita masuk ke tentang pengujian toksikologi ya. Secara umum toksikologi itu sendiri selalu kalian pernah mendengar ada efek terapi, efek toksik, efek kematian, ED50, toksik ya kan? Toxic dose 50, kemudian lethal dose 50. Sebetulnya yang mana gitu dikatakan toksik seperti itu. Ya, kalau kita ngomong toksikologi sendiri kan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang racun ya. Kata dasarnya toksik itu kan racun. Jadi yang dipelajari tentang racun dan keracunannya. Dan kalau di farmasi kaitannya adalah tentang seberapa ketidakbermanfaatan atau dapat menyebabkan kematian suatu zat yang dikonsumsi, baik obat tadi ya kan maupun yang digunakan untuk preventif, promotif maupun suportif seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat pada tabel ini ya, kita melihat di sini ada respon ya kan, persen respon ya gitu. Kemudian ada di kurva C-nya gitu kurva X-nya itu adalah tentang dosis obat gitu ya kan, dosis obat. Nah, di sini ada garis hijau, garis ungu dan garis merah. Nah, indeks terapi ya kan atau terapi range itu berada di sini gitu. Ya kan? Berada di mana di pertemuan garis pertemuan antara dosis yang 50% ya kan, efektif dos 50% ya kan,
itu equal dia di antara eh, ini apa namanya toxic dose seperti itu di antara range itu. Jadi kalau kita tahu yang dimaksud dengan indeks terapi itu adalah rasio, ya kan, rasio perbandingan antara TD50 dan ED50. TD itu adalah toxic dose, ya kan. Kalau ED itu adalah effective dose. Nah, ada yang bocor. Uli, ada yang ingin menanyakan? Deh, Pak. Halo, oke, saya nggak bocor ya. Nah, tadi di apa yang dimaksud indeks terapi, ya kan? Therapeutic strength itu adalah rasio tadi antara TD50 dan ED50. Nah, itu kita kalau dibaca di sini ya, pengertiannya adalah suatu parameter yang mencerminkan selektivitas suatu obat untuk menimbulkan efek yang diinginkan daripada toksisitasnya di situ. Jadi yang kita inginkan adalah indeks terapinya di sini. Jadi kalau lebih dari indeks terapi, itu dikatakan toxic effect, seperti itu. Nah, ada namanya therapeutic window, ya kan. Therapeutic window ada rentang antara dosis toksik minimum dengan dosis terapeutik minimum juga begitu. Nah, itu rentangnya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ilustrasi ini, ya kalau yang di bawah ini kan minimum terapi dos ya. Nah, berarti kan belum belum dosis terkecil menimbulkan efek terapi. Nah, ini kan minimum toxic dose, dosis terkecil dari suatu obat atau suatu zat yang menyebabkan efek toksik. Nah, terapeutiknya di sini begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada obat indeks terapik sempit dan ada obat yang memiliki indeks teraksi yang luas, spektrum luas, dalam artian bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu kan dia dapat membunuh baik gram positif maupun gram negatif. Nah, kalau maksudnya spektrum luas ini adalah dosisnya gitu. Nah, itu yang khawatir dosis-dosis seperti obat kanker. Nah, itu yang perlu di apa? Diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau mempelajari toksikologi itu kita mengenal dulu istilah tentang toxic effect, ya kan, efek terapeutik, atau habis itu kita mempelajari tentang effective dose, ya kan, kemudian lethal dose seperti itu. Nah, di mana kalau nanti yang akan kita selalu lihat itu adalah tentang lethal dose. Lethal dose 50%. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi yang saya buat, kalau kita minimum minimum load dalam artian di sini dosisnya yang paling kecil, ya itu nyantai-nyantai aja walaupun dia toksik begitu, ya kan. Tetapi kalau kita sesuatu hal itu melebihi kapasitas, ya kan, ya berakibatnya dari ilustrasi jembatan ini ya pasti akan ada kerusakan begitu. Nah, yang kita ingin itu adalah ada di tengah-tengah itu gitu, atau bahkan mendekati yang ke minimal gitu, ya kan, minimal dari dosis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat apa pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan LD50, ya kan? Ya kalau udah tahu lah kalian singkatannya apa ya. Cara untuk ya pasti LD50 itu adalah satu cara untuk mengukur potensi keracunan jangka pendek atau toksisitas akut. Jadi keracunan yang jangka pendek, sekali terpapar langsung terlihat efek toksiknya seperti itu. Ya kan? Ini kita biasa menggunakan berbagai jenis hewan, tetapi yang kita gunakan adalah tikus dan mencit. Nah, biasanya ya kan kalau kita lihat bahan kimia atau ya senyawa kimia itu yang digunakan itu diberikan itu dalam satuan miligram, ya kan, per 100 gram gitu. Kalau untuk hewan yang lebih kecil ya, mencit ada perhitungannya sendiri ya seperti itu. Nanti kalian mungkin akan ada mungkin ya ada praktikum farmakologi yang tentang uji toksisitas mungkin nantinya. Atau per kilogram berat badan untuk yang hewan besar. Tapi hewan besar itu selalu akan digunakan
di ujung nanti pada saat memang sudah merujuk pada sistem hewan atau dibutuhkan luas area untuk menghitung toksisitas seperti itu. Nah, jadi kalau LD50 itu bisa kita lihat pada setiap rute administrasi atau rute pemberian. Nah, yang paling umum pastinya itu adalah yang ada di dermal dan ada yang di melalui oral gitu. Itu yang paling umum. Yang umum seperti ini berarti kalau nanti kalian ketemu ada toksisitas akut oral, ada toksisitas akut dermal, ya kan, maupun subkronik dan kronik itu adalah yang dimaksud dengan uji toksisitas umum. Yang kita lihat adalah akutnya, jangka waktunya. Itu, itu yang saya tekankan di awal ya, gitu. Nanti akan ada hal-hal lainnya gitu. Nah, kemudian kalian pasti akan mendengar juga lethal concentration. Nah, bedanya apa? Kalau lethal concentration itu konsentrasi ya Kak, yang merujuk pada zat kimia yang berada di udara gitu. 50 itu apa? Membunuh 50%, sama seperti LD itu tadi, membunuh 50%. Berarti kalau itu diibaratkan manusia, suatu zat diberikan pada manusia itu dari 10 orang itu meninggal 50 orang, setengah orangnya, 5 orangnya. Nah, karena nggak bisa langsung diberikan kepada manusia, berarti kita menggunakan model hewan coba yang biasa digunakan tadi seperti dijelaskan di LD50 itu adalah tikus atau mencit itu untuk yang awal-awal, untuk awal pencarian dosisnya berapa, kemudian pencarian efek efek toksik secara akutnya berapa begitu. Nah, biasanya LC50 ini itu digunakan untuk sediaan-sediaan atau zat yang inhalation gitu, atau yang mudah menguap atau yang diberikan secara inhalasi atau dihirup. Nah, itu. Nah, jangka waktunya biasanya yang kita lihat itu 4 jam. Sangat singkat. Yang pasti dilihat adalah akutnya, waktunya begitu. Nah, kita lihat dari sekali kita terpapar itu bagaimana, apakah ada ciri-ciri keracunan gitu. Nah, kurang lebih biasanya 4 jam hingga nanti bisa diamati hingga 14 hari gitu. Nah, peraturan perundang-undangan tentang hewan coba itu kita ya hingga saat ini saya tidak menemukan di Indonesia kita punya punya yang mana, punya maksudnya ikut yang apa begitu atau Indonesia punya sendiri. Kebiasaan kita tuh mengacu pada FDA dan kawan-kawannya gitu ya kan. Nah, itu yang agak sangat disayangkan kalau di Indonesia. Artinya kita sebagai sebagai yang bekerja di bidang obat, pencarian obat maupun pengembangan obat itu belum berani untuk melakukan suatu gebrakan bahwa kalau dikatakan LD50 ini seperti ini, yang kita lihat seperti ini, atau kita sudah mengeluarkan aturan-aturan. BPOM ada mengeluarkan aturan, tetapi itu masih tidak cukup kuat gitu, masih tidak cukup kuat. Tapi menurut saya ya, tapi biasanya kita akan melakukan harmonisasi undang-undang atau aturan mana yang harus diikuti seperti itu. Dan setiap laboratorium, setiap institusi itu berbeda cara pandang. Tergantung eh, nanti arah kebijakannya apa, sediaan apa yang akan diuji. Nah, LD50, LC50 itu tidak bergantung pada sediaan. Sebetulnya pada non sediaan juga bisa. Dalam artian kita menemukan lead compound senyawa yang murni udah kita isolasi atau ekstrak itu bisa kita ujikan. Ya kan? Kalau kita berbicara ekstrak berarti kita berbicara obat tradisional atau herbal atau yang digadang-gadang di Indonesia kearifan lokalnya adalah jamu begitu ya kan. Nah, jamu itu kan campuran dua tiga komponen bahan gitu ya kan, maupun itu bahannya bentuknya mineral, mau bahannya dari hewan, mau bahannya dari tumbuhan itu adalah jika dijadikan satu diramu itu adalah dikatakan jamu seperti itu. Nah, itu bisa kita uji. Tetapi kalau penggunaan secara inhalasi itu jarang. Nah, biasanya yang kita lihat kalau LC itu penekanannya pada yang terpapar di dalam udara gitu. Tetapi juga bisa
dilihat juga bisa dijelaskan pada zat yang terkandung di dalam air. Itu bisa, tetapi yang kita gunakan untuk toksisitas itu letal letal dose karena dosis ya kan. Tadi kita berbicara dosis bukan konsentrasi. Konsentrasi itu bisa 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 kecil begitu ya kan. Tetapi bukan itu yang dilihat begitu. Makanya tadi dijelaskan di awal agak minimum dijelaskan di awal-awal ini adalah minimal dosisnya, dosis yang menyebabkan efek. Kalau konsentrasi itu belum tentu dosis. Gitu. Tapi dosis itu sudah anjuran, sudah diberikan. Gitu. Jadi cukup dibedakan antara dosis, konsentrasi, ya kan kadar gitu. Itu juga dijelas perlu departemen penerangan maksudnya untuk menerangkan itu. Bukan maksudnya perlu ditelaah lebih lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya kan, kalau kita di sini dilihat ada LD50 dan LC50 dalam 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 ya hampir sama-sama aja gitu ya kan. Ujungnya sama-sama saja begitu. Tetapi nanti ujung-ujungnya sama-sama saja berapa berapa yang dicari untuk diketahui konsentrasinya itu 50% dapat membunuh atau dapat menyebabkan suatu kematian. Lethal concentration dan lethal dose. Tetapi tadi penggunaannya beda ya gitu. Pada perujukannya ini juga menjadi perdebatan. Konsentrasinya berapa? Nah, konsentrasi bukan dosis begitu. Belum tentu konsentrasi dosis. Tetapi tadi kalau dibalikkan LC50, letal konsentrasi 50 itu digunakan untuk inhalasi begitu. Jadi sejumlah zat dan dalam apa di partikel udara atau di dalam suatu pembawanya begitu. Nah, ini definisi definisi dari toksisitas akut ya. Toksisitas akut itu adalah kemampuan suatu zat kimia, tidak ada zat bukan kimia ya. Ini saya bukan coba meluruskan, coba untuk mengkonsistensikan bahwa suatu senyawa gitu ya kan, baik baik yang eh, apa yang sintesis maupun yang alami, untuk menimbulkan efek buruk relatif segera setelah satu kali pemberian oral atau paparan di udara selama 4 jam. Nah, itu yang dimaksud dengan toksisitas akut. Relatif segera biasanya didefinisikan sebagai periode beberapa menit, jam, hingga 24 jam, hari, ya kan? Bahkan minggu, tetapi jarang untuk lebih lama. Ya, pastinya sekitar 14 hari kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda, ya udah langsung saja. Harusnya ini bisa dilihat dulu gambarannya pada materi yang keracunan bisa ular atau racun gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa kita ini dulu aja. Ini yang siap bahannya gitu. Nah, kalau kita lihat ya kan jumlah toks ya kalau lethal dose itu ya kan jumlah toksin atau jumlah racun, dosis racun yang membunuh 50% dari populasi. Oke. Tadi kalau di manusia itu per kilogram berat badan, kalau di hewan itu berarti di hewan besar kilogram berat badan, kalau di hewan kecil itu per gram begitu. Ya, kalau kita lihat di sini lebih dari 5.000 miligram per kilogram berat badan, eh, tidak ada yang mati itu ya tidak dikatakan apa ya tidak dikatakan toksik seperti ya dikatakan sangat toksik gitu. Kalau dua ini mungkin ya cukup toksik dan segala macamnya. Nah ini kan tidak bisa diterjemahkan ya gitu. Nanti di bawah ada beberapa tabel yang bisa menerjemahkan hal-hal ini tadi. Dan dosis ini juga digunakan kok. Dosis sekitar 5 sampai 50 miligram, 5 sampai 500 miligram per kilogram berat badan, ya itu bisa di apa digunakan. Nah, pada dasarnya manusia juga eh, luas area permukaan tubuh itu juga tidak ya beda ya. Kita kadang-kadang LD50 juga tiap-tiap spesies hewan itu berbeda begitu. Dan ada asumsi juga yang harus dilakukan untuk membuat kemungkinan dosis tersebut bisa menyebabkan kematian. Kalau kita screening awal biasanya kita akan menggunakan hewan-hewan pengerat ya kan, naik lagi kelinci, naik lagi domba jarang ya gitu. Biasanya langsung ke resus, ke monyet ya kan. Itu yang langsung kita
lakukan. Kalau dulu ada konversi-konversiannya, tetapi untuk saat ini harus ada eksperimental begitu. Harus ada data eksperimental. Nggak bisa kita mengkonversi dosis. Jadi kalau misalnya amannya 50 miligram per kilogram berat badan, kalau dikonversi ke manusia itu akan aman. Aman. Itu tidak bisa lagi. Sekarang harus ada di, dilakukan pengujian secara langsung. Nah, kalau eh, Hutch dan Steiner scale, ya kan, itu membuat klasifikasi dari toksisitas atau keracunan. Ada ratingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ada sangat toksik, ya kan, yang ekstrim, ya kan, high, moderate, slightly, particularly, dan relatif, ya kan. Nah, kalau relatif ini itu sangat yang apa, tidak terlalu toksik lah, begitu, relatif begitu. Jadi kalau kita lihat ini dari miligram per kilogram berat badan 1 miligram atau kurang. Nah, ya kan, pada hewan coba, ya kan, tadi itu pada hewan coba, pada tikus, ya kan, itu 1 miligram per kilogram berat badan itu dikatakan sangat toksik, kurang dari 1 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kamu punya, misalnya anggaplah 100 mikrogram 0,1 dikalikan, kalau tikus itu rata-rata 250. Eh, ini kok 250 ya? Oh, gram ya. Jatuh ini masukkan di gram ya. Jadikan di gram, miligram per kilogram, berarti 250 gram. Langsung dikalikan aja. 250 gram, ada perhitungan konversinya. Nah, jika kurang dari 1 miligram per kilogram berat badan, itu maka dikatakan suatu hal yang sangat ekstrim begitu. Nah, di sini ada probable-nya, ya kan? Kemungkinannya letal dosis terhadap manusia itu eh, 1 grain gitu ya, 1 grain. 1 grain itu berapa ya? Kalau nggak salah itu berapa oz begitu, berapa oz begitu. Nah, ini juga sama kalau diinhalasi antara 10 part per million gitu selama 4 jam gitu. 10 part per million itu berarti 0,00 0,001 miligram per mili, 0,01 gram per mili begitu. Itu yang kita tekan. Nah, kalau Gosselin dan Smith ini ada lagi toksisitas yang lain. Nah, ini juga membuat membuat kemungkinan yang bisa menyebabkan toksik kepada manusia dari dari binatang juga gitu. Nah, ada yang dia kebalik, yang keenam itu super toksik, 5 itu extremely toxic, 4 very toxic, moderate, dan 2 dan 1 slightly dan particularly toxic. Berarti yang relatif nggak ada di sini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan, studi dari atau kajian dari lethal dosis 50% itu membandingkan potensi atau intensitas toksisitas dari berbagai bahan kimia dengan mengukur efek yang sama, yaitu kematian. Nah, alasannya ya kan, ragam efek toksik bahan kimia atau obat maupun senyawa yang belum dijadikan obat, baru kandidat obat, memiliki beberapa efek pada kesehatan, ya kan, tergantung pada penggunaannya dan jenis toksisitas yang diperlukan gitu. Karena ragamnya ya kita perlu melakukan uji kajian dari LD50 tadi. Ya karena segala sesuatu hal yang dimakan atau yang dikonsumsi manusia itu perlu dilakukan. Kesulitan membandingkan toksisitas. Artinya bahan kimia satu dan lain itu efeknya berbeda, jadi kita harus tahu. Paracetamol, misalnya kerusakan hati, gitu ya kan. Tapi misalnya kalau kita minum acetaminophen, itu kan nggak kerusakan hati, begitu, ya kan. Misalnya ginjal yang rusak. Kalau paracetamol itu dosisnya 4.000 sehari, itu 4.000 gram bisa kita minum, nggak ada permasalahan gitu. Tetapi ada beberapa zat yang lain, kalau kita misalnya misalnya kayak aspirin sama-sama NSAID gitu ya kan, aspirin NSAID digunakan lebih dari sehari kan sekali bahkan 2 kali gitu, maksimum 4 miligram sebagai aspilet, sebagai antiplatelet ya. Ya kalau diberikan berlebih, biasanya efek samping yang muncul ya
pendarahan atau pecahnya pembuluh darah atau karena dia prosesnya adalah menahan laju agregasi darah ya kan, koagulasi darah, maka biasanya pada bola mata akan terjadi pendarahan salah satu seperti itu. Kemudian kayak reaksi yang tidak diinginkan itu efek toksik juga gitu. Dosisnya sama, dosisnya 500 miligram paracetamol, tapi kalau orang alergi itu termasuk dengan toksik gitu. Ya, makanya tapi minor. Kalau di klinis kan itu akan di farmasi di pembelajaran di farmaklinis itu akan dilihat minor, mayor, moderat. Yang mana yang banyak keluar. Kalau banyak efek yang merugikan itu tidak bisa kita gunakan gitu. Oke, ini bisa kalian baca ya. Kalau yang ini. Nah, keabsahan dari uji toksisitas saat kita menguji uji toksisitas itu yang dipengaruhi adalah sediaan uji atau bahannya gitu. Kemudian penyiapan sediaan uji. Ya, dalam artian dia kalau itu bukan bahan, kalau bukan produk, berarti bagaimana zat tersebut diberikan begitu, atau ada basisnya atau pembawanya apa, dan itu sangat berpengaruh begitu ya kan. Kemudian jenis hewannya, ya kan sudah saya tadi singgung bahwa untuk awal-awal dalam pengujian toksisitas itu mesti menggunakan hewan pengerat atau redensia. Kemudian dosis yang diberikan, juga bagaimana cara menghitung dosisnya itu, atau kita ya uji pendahuluan dulu pastinya begitu ya kan, atau ya dilihat dulu dosisnya berapa begitu. Ya kan nanti ada dijelaskan tentang uji toksisitas akut di bawah ya. Kemudian tekniknya, maksudnya pemberiannya, rute pemberiannya di mana. Kemudian prosedur pengujiannya serta kemampuan sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusianya terlatih? Jangan sampai pada saat mengerjakan itu kalian tidak bisa memegang atau memperlakukan hewan cobanya begitu. Dan itu sangat berpengaruh ya kan terhadap hasil toksisitasnya. Nah, Sika mempelajari tentang in vivo non clinical atau preclinical toxicity test. Nah, jadi kalau yang secara umum itu yang ini ya, yang saya yang saya apa sih namanya ini? Yang saya highlight gitu, gitu ya kan. Ini uji toksisitas yang secara umum, akut, subkronik, dan kronik. Ini apa yang membedakan? Nanti kita lihat adalah dosis dan waktu paparannya. Kalau akut tadi sebentar, 4 jam. Kalau subkronik dan kronik nanti dilihat berapa berapa jumlah lamanya. Nah, kemudian toksisitas akut dermal, subdermal, ya kan? Subdermal, subkronik dan kronik dermal itu termasuk juga yang akut gitu. Untuk ini. Tapi kalau iritasi mata, teratogenis, ya teratogenicity, kemudian mutagenik, ya kan itu karsiogenik, itu termasuk yang uji toksisitas yang khusus. Mungkin kalian bisa baca lagi begitu. Kadang-kadang pembagian itu tidak mutlak begitu ya kan. Kalau kalau kita mau lihat mutagenicity itu bisa juga itu ada beberapa uji yang harus dilakukan gitu. Dan itu dalam untuk apa pembelajarannya nanti? Dalam rangka kalau di farmasi klinis kita melihat bahwa obat-obat ini ya kan memiliki efek mutagenik. Mutageniknya di mana? Pengujiannya dengan ini pernah dilakukan ya kan? Misalnya dengan amestes ya kan. Ini pengujian mutagenicity. Ya mutagenicity itu sendiri nanti kalian pada saat pemilihan obat atau bagaimana kalian menentukan obat, menentukan farmakoterapi, menentukan toksisitas pada ibu hamil dan menyusui, obat-obat yang mau diberikan pada pada saat kasus-kasus tertentu. Nah, ini sangat sangat kalian harus pertimbangkan eh, bagaimana cara pengujiannya. Kalian ketahui bahwa ini pernah dilakukan dengan cara amestes, ini ada pengujiannya seperti ini. Jadi presentasinya seperti itu. Kemudian di sini dari jurnal ini, dari laporan klinis ini terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya teratogenicity. Obat ini ternyata memiliki efek teratogenisitas diuji secara klinis gitu ya kan. Sudah masuk secara klinis, preklinis gitu ya kan, sorry, preklinis. Kemudian secara klinisnya namun belum terbukti. Kalau belum terbukti, dia berarti masuk dalam kategori yang bisa saja
yang X atau bisa saja yang D seperti itu. Jadi jangan diberikan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, bagi teman-teman yang di farmasi science ya kan, kita mempelajari tentang preclinical toxicity ini ya pastinya untuk menentukan tadi untuk menguji hal-hal tersebut saat untuk pengembangan dan pencarian dan drug discovery dan drug development ya ini sangat penting sekali begitu. Kita menemukan aktif, zatnya aktif, tapi dia toksik atau tidak. Nah, itu perlu kita apa? Perlu kita evaluasi lebih jauh. Nah, saatnya ini adalah uji yang in vivo begitu. Kalau semua uji toksisitas yang preklinikal ya kan non klinis ya itu akan ada dua pendekatan pengujiannya. Ada yang secara in vivo dan in vitro. Tetapi kebanyakan preclinical trial yaitu akan dilakukan pada hewan, begitu masuk dalam sistem metabolisme atau sistem biologi dari makhluk hidup. Nah, ada istilah trial of animal research. Ya, kita mengenal dengan reduce, refine, and replace. Begitu. Menurunkan ya kan kemudian memperbaiki ya kan atau mengurangi rasa sakit begitu ya kan atau bagaimana kita tidak memperlakukannya semena-mena. Reduce artinya menurunkan jumlah dari jumlah hewan dan kemudian kita atau menggantikannya. Nah, in vitro itu menggantikan, tapi nggak ada juga beberapa metode yang tidak bisa menggantikan. Tadi saya sudah kirim satu paper ya kan tentang brain stream lethality test atau BSLT gitu kan. Nah, itu tidak bisa dijadikan acuan untuk preclinical karena dia tahapannya adalah uji toksisitas secara in vitro yang saya ngirim jurnal ya tadi ya, artikel ya, siapa namamu tadi? Lupa aku. Nah, itu tidak bisa dijadikan acuan untuk nantinya ini adalah uji toksisitas untuk preclinical nggak bisa menggantikan itu. Nah, 3R ini itu bagaimana kita menurunkan penggunaan hewan coba tapi tetap rasional. Jadi pendekatannya harus tetap pendekatan yang sangat dekat dengan manusia. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke. Wah, ini kebalik nih kayaknya nih. Saya nulis kebalik. Kalau tadi yang ini tadi refinement ini mengurangi jumlah hewan itu adalah reduce ya. Kalau ini tadi yang refinement gitu. Gitu. Nah, ini bisa kalian baca nanti di sini ya kan, apa sih yang dimaksud dengan refinement, reduce, dan replacement. Ini adalah strategi terbaru dalam preclinical method of medical device begitu. Nah, di sini dalam preclinical test atau uji toksisitas non klinis ya kan berarti ada uji toksisitas klinis. Kalau klinis berarti ada di manusia sudah. Kalau namanya klinik atau klinis itu ada di manusia. Nah, ini adalah yang preclinical. Preclinical berarti kita menggunakan hewan coba yang digunakan secara in vivo. Yang in vitro tidak diatur di Indonesia, belum diatur. Di beberapa negara sudah bisa menggunakan in vitro maupun in silico untuk proses eh, prediksi awal ya kan toksisitas seperti berarti biasanya langsung bisa masuk ke langsung ke monyet ke kera begitu untuk preclinicalnya gitu. Ini bisa kalian sadur dari sini tapi saya juga sudah membuatkan apa materi dan nanti saya akan kirim juga ke mana ke siapa sih yang hubungi saya? Namamu siapa toh? Saya Pak. Ya, siapa? Aku nggak ngelihat siapa Ah, Okta. Okta Pak. Okta ya. Oh iya Okta ya. Nanti aku kirim ke Okta bahannya ya. Nanti kalian pelajari dan bisa dari slide bisa jadi situ kalian pelajari. Itu. Nah, ini uji toksisitas akut ya kan. Nah, uji toksisitas akut itu
yang dimaksud ya lanjut ya maksud saya. Nah, kita masuk ke dalam uji toksisitas akut oral gitu. Nah, uji toksisitas akut oral itu adalah kita menilai atau menguji efek toksik jangka pendek selama 24 jam setelah pemberian dosis tunggal atau dosis berulang. Berarti ada dosis tunggal dan ada dosis berulang. Prinsipnya ya kalau kita baca di sini kan uji dengan berbagai dosis pada kelompok hewan lalu diamati gejala toksik dan kematiannya. Gejala toksik dan kematian. Hewan yang mati atau hidup itu diotopsi dilihat begitu. Itu bisa kita lihat ya kan. Nah, tujuannya menentukan dosis toksik, toksisitas intrinsik dari suatu zat. Yang kedua, organ atau sasaran dan kepekaan spesies. Nah, yang ketiga, mendapatkan informasi bahaya dari paparan itu. Kemudian menentukan LD50 apakah ada yang mati atau tidak gitu. Biasanya yang akan ditekankan kalau kita lihat akut tes ini pada yang ini menekankan pada LD 50% begitu. Organ itu menjadi kita lihat nanti ada yang inflam atau tidak, biasanya hati, ginjal, jantung, ya kan, pankreas yang dilihat. Itu wajar. Tapi yang paling sering dilihat adalah hati kita lihat begitu. Nah, kemudian sebagian dasar ini juga bisa uji toksisitas akut oral ini juga untuk membuat pelabelan dan penggolongannya tidak terlalu penting sebetulnya, tapi ini biasa di 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 dalam aturan BPOM itu diwajibkan ada gitu. Misalnya nanti akhirnya oh ini pernah ada toksisitasnya pada hati gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya gini ya, kebanyakan kalau saat ini penelitian kita balik lagi meneliti dari alam gitu ya kan, dari maksudnya meneliti komponen kimia yang diproduksi oleh makhluk hidup ya kan, kemudian kita ekstrak ya kan, zatnya itu ekstraknya itu apa diujikan toksisitasnya bagaimana. Nah, itu bisa saja. Jadi pengujian itu bisa runut atau reverse gitu. Taruh reverse jadi ekstrak dulu ya kan, yang kita ujikan toksisitasnya, kemudian dicari senyawa aktifnya. Tetapi ada juga yang kita pisahkan dulu, makanya beberapa zat juga ada yang dipisahkan gitu ya kan, ada proses pemisahan, proses isolasi senyawa yang katanya susah ya, berarti biasa-biasa aja gitu, nggak susah-susah banget. Nah, yang susah kan belajar belajar untuk mengidentifikasi senyawanya begitu. Nah, itu yang paling susah. Nah, itu baru nanti diuji toksisitasnya kalau sudah bentuknya aktif compound atau single compound gitu. Kalau masih multi compound itu susah diprediksi. Jadi pendekatan-pendekatan metode itu masih banyak. Nah, itu untuk saintifiknya. Tetapi kalau dari saya sendiri, kalau misalnya ini obat jatuhnya untuk membuat jamu, nah itu harus harus ada kita mengetahui komponen kimia di dalamnya apa. Ya tetap aja dari kita lihat ini ada toksik, nanti tetap akan dirunut yang toksik siapa begitu. Tetap aja ujungnya adalah isolasi. Pekerjaannya cuma bisa reverse dari belakang atau dari depan. Nah, kemudian ada uji toksisitas subkronis ya kan, oral pastinya. Kalau subkronis oral itu selama prinsipnya adalah selama 28 hari sampai 90 hari kita melakukan pengujian terhadap hewan coba begitu. Setiap hari diamati gejala toksisitasnya apa yang muncul. Berarti ada checklist gitu kan apa saja. Kemudian hewan yang mati atau hidup diotopsi juga. Kemudian biasanya juga dilakukan pemeriksaan hematologi dan analisis biokimia klinis. Analisis biokimia klinis bisa darah gitu ya kan, bagaimana darahnya, hemoglobinnya bagaimana, kemudian faktor-faktor inflamasi ada atau tidak itu dilihat. Nah, tujuannya di sini kita melihat efek toksik yang tidak terdeteksi pada jangka pendek gitu pada saat diuji akut. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan efek tertentu dari paparan berulang atau dari konsumsi berulang. Kemudian juga kita bisa menemukan no observed adverse effect. Nah, dosis tanpa efek toksik yang teramati. Jadi ada dosis, ya berapa sih dosis yang nggak berefek seperti itu kan? Menentukan ada dosis tertinggi tapi tidak 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 menyebabkan efek toksik begitu. Apakah ada kalau gitu? Kemudian yang paling penting adalah mempelajari efek kumulatif atau reversibility dari suatu senyawa gitu. Itu yang paling paling penting. Ada nggak ter ada nggak terakumulasi seperti itu. Nah, kan tetapi pada dasarnya ini semua yang ini ya, ini nggak ya kalau di obat tradisional atau herbal itu
karena landasan empirisnya adalah saat dia digunakan secara udah kita empiris gitu ya, maksudnya ya secara tidak langsung uji klinis atau uji toksisitas secara ini ya, secara gratis, misalnya ada orang meminum pasak bumi gitu ya kan, pasak bumi itu nggak ada permasalahan dia minum itu, atau apa ya yang paling yang menyebabkan yang ada, ya gini aja deh. Hmm, Kurkuma atau kurkumin dari eh, temulawak, kurkuma santorisa, itu kurkuma santorisa kan punya efek hepatoprotektor, tapi di satu sisi dia punya efek namanya efek toksik terhadap liver, terhadap hepar juga, tetap hati. Nah, itu kan kontradiksi dalam satu dalam satu bahan itu punya dua efek yang tidak saling mendukung, analognya gitu ya kan, tidak sinergis. Nah, itu juga bisa dilihat untuk mempelajari efek kumulatif dari zat gitu. Itu bisa dipelajari. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau minum temulawak itu hepatoprotektornya ada, itu bukan karena itu semua zat itu punya hepatoprotektor, tapi yang yang bekerja untuk punya efek hepatoprotektor ya kurkuminnya. Kurkumin kan ada tiga, ya kan? Kurkuminoid itu kan ada tiga. Ada yang bismetoksikurkumin, ada yang metoksikurkumin, ya kan? Itu banyak banyak lagi lah gitu yang bisa bisa lihat. Makanya dalam kesediaan orang kena penyakit sirosis hepatik itu pasti akan diresepkan kurkuma gitu ya kan. Tapi itu ekstrak yang mengandung kurkumin yang paling banyak gitu. Bisa dia ya, yang kurkumin paling banyak itu kunyit gitu. Nah, kalau temulawak pada umumnya itu digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak salah satunya gitu. Rasanya pahit kalau kalau kunyit tadi kalau temulawak itu rasanya pahit. Berarti kan ada zat yang lain gitu. Kalau kalau kunyit itu tidak berasa pahit. Kalau kunyit itu berasanya getir dia gitu dan kerasa asam sedikit. Ya sebetulnya saya tidak ingin menjelaskan tentang pengujian toksisitas terhadap ini ya, terhadap tanaman gitu ya kan. Tetapi itu ada salah contoh real yang lagi hits untuk di uji gitu. Tapi apakah ini bisa digunakan untuk yang senyawa sintesis? Sangat, sangat memungkinkan. Menurut saya sintesis itu adalah sesuatu hal gambaran apa ya? Suatu suatu art of chemistry, art of pharmacy, ya kan? Dalam bidang kimia, pharmaceutical chemistry. Chemistry of pharmaceutical ya di situ yang paling paling oke gitu ya dilihat, karena kita bisa mengotak-ngatik substituen atau rantai samping dari kerangka dasar dengan punya efek yang lain seperti itu ya. Contoh kayak morfin itu kan analgesik kuat atau opioid ya kan, diturunkan hingga tramadol, ketorolac ya kan, kemudian dextromethorphan itu dari kerangka dasarnya dari alkaloid gitu. Tapi kan dibuat bagaimana kalau diturunkan gitu. Nah, jadi nggak ya 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 bukan saya yang mendukung jamu atau bukan non jamu, tapi itu art of pharmacy ya seperti itu. Kemudian ada toksisitas kronis oral ya kan. Toksisitas kronis oral itu dia hampir 1 tahun. Sama prinsipnya seperti subkronis yang sudah saya berikan. Tetapi kita melihat sama 1 tahun atau setelah juga eh, ya post marketing survei saat obat itu pun diluncurkan masih itu perlu diamati resiko jangka panjangnya itu ada atau tidak seperti itu. Yang pasti tetap sama kita melihat NOAL ya kan, no observed adverse effect level, tingkat dosis yang tidak menimbulkan toksik itu dilihat, tetap tetap dipantau begitu, tetap dipantau. Nah, kemudian ada uji teratogenisitas ya, uji teratogenisitas itu ya ya ini cerita seperti eh talidomid. Talidomid itu adalah obat pertama tuh obat mual muntah ya kan, obat mual muntah yang akhirnya menyebabkan abnormali
pada fetus atau pada bayi gitu. Nah, itu dari situlah tercetus bahwa ada satu zat yang menyebabkan teratogenicity gitu. Nah, ini kita mau melihat morfologi luar fetus gitu ya kan. Artinya dari organ ya bisa mata yang rusak, tangan pendek gitu. Nah, ini bisa kalau pada hewan coba saat kita berikan ya kan pada pada saat ya harus hewannya di dikondisikan bahwa dalam keadaan hamil gitu, kemudian dilihat bahwa saat pemberian itu nantinya dalam jangka waktu tertentu saat kita otopsi atau kita eh, bedah gitu ada kerusakan jaringan atau tidak selama hewan itu bunting, maksudnya bunting nih hamil gitu ya, kehamilan hewan begitu. Nah, itu yang dilihat. Tuh. Artinya organogenesisnya atau organnya jarinya ada, misalnya kemudian apakah matanya hilang ataukah nanti bobotnya kurang, itu semua ada bisa dipelajari lebih lanjut gitu untuk teratogenisitas. Sensitivitas kulit juga sama begitu ya kan. Sensitivitas kulit itu kita melihat yang paling umum adalah di sini melihat alergi ya pada kulit. Ya kalau alergi berarti ada dolor, ada tumor, tumor apa ya kalau nggak salah ada bentuk benjolannya, ada sensasi panasnya, oh tumor kalor, kemudian ada warna merahnya begitu. Nah itu kita lihat dari sensasi menyebabkan sensitasi kulit gitu untuk melihat itu reaksi alergi pada kulit. Nah ini biasanya yang kita gunakan juga bukan mencit tapi kita gunakan eh, tikus begitu. Nah, kita lihat apakah nanti itu jadi alergi atau tidak. Nah, biasanya awal-awal diberikan paparan ajuvan FERT, ya kan, FERT ajuvan atau komplit ajuvan. FERT komplit ajuvan itu isinya adalah mineral, ya kan, minyak mineral, kemudian ditambahkan dengan eh, kalau tidak salah ini ditambahkan dengan Microbacterium tuberculosis kalau tidak salah, tapi yang sudah dimatikan kalau tidak salah seperti itu Fert ajupan. Itu isinya seperti itu. Kalau incomplete ajupan itu berarti dia tidak hanya minyak mineral saja. Nah, kemudian prinsipnya lagi adalah induksinya intradermal topikal. Yang di chatnya berarti yang diinjeksikan ke topikal atau di intradermal begitu. Nah, yang dilihat kenapa saya tadi melihatnya adalah apa? Dolor kalor dolor lubor kalor ya kan ya itu karena kita melihat reaksi respon imun begitu. Nah nanti ada skala Magnusson dan skala Krugman untuk melihat dari reaksi derajat kulitnya itu sendiri yang bulat biasanya kalau kita di rumah sakit itu juga sebelum kita beberapa antibiotika fardu kalau kita tidak ditanya saat apoteker klinis bertanya ya kan bertanya atau melihat diresepkan beberapa obat tidak ada riwayat eh, alergi atau ada riwayat alergi itu perlu dilakukan investigasi mengenai pasien punya riwayat alergi atau tidak begitu dan salah satunya ya kamu menggunakan kalau kalau tidak ada kita lakukan tes ini dulu beberapa obat ya yang punya indeks terapi sempit gitu kalau paracetamol kan cukup terlihat gitu ya kan. Eh, Pasti kalau kayak teman saya ibuprofen analgesik dia hampir tidak bisa minum analgesik. Dia tidak bisa mengkonsumsi NSAID. Jadi dia hanya bisa menggunakan golongan kortikosteroid begitu. NSAID itu mulai dari aspirin, kan non steroid anti-inflammatory drug ya. Itu berarti selain dari methylprednisolone ya kan dan turunannya itu adalah NSAID, aspirin, paracetamol, ibuprofen, ketorolac, ya kan itu nggak bisa. Dia hanya bisa menggunakan ya golongan methylprednisolone, prednisolone saja seperti itu untuk
untuk bengkak dan dan nyeri. Itu terlihat sekali. Nanti bengkak matanya loh. Atau enggak kupingnya mengalami kemerahan atau enggak nanti yang paling parah ya Stephen Johnson syndrome itu sekali minum langsung melepuh. Artinya terjadi pendarahan gitu pada gusi, pada mata, bengkak, itu reaksi imun yang berlebih. Uji iritasi mata ini termasuk uji apa? Uji toksitas khusus ya kan? Itu biasanya kita paparkan kepada konjungtivanya gitu ya kan. Kita lihat kalau pada mata yang kita ukur adalah iritasi atau korosi dinilai dengan pemberian skor konjungtiva dan kornea pada iris dengan interval waktu tertentu gitu. Kemudian ada yang akut dermal, ini sama ya kan, tingkat iritis akut dermal, iritasi akut dermal, iritasi ya itu kemudian lihat selama 3 menit hingga 4 jam kita lihat itu intinya ya juga ada kalian ngelihatnya adalah paparan sediaan paparan sediaan dosis sediaan gitu ya kan dipaparkan kepada kulit hewan area yang diberikan kita lihat ya kan ya bisa bisa digambarkan bahwa di punggungnya itu kita kita kerik ya bulu rambut-rambut dari tikus atau kelincinya kemudian nanti kamu akan oleskan di situ si sediaan biasanya kalau akus dermal ini sediaannya sediaan topikal begitu atau kalau tidak sediaan topikal, biasanya ekstraknya bisa langsung kita berikan, itu tidak ada permasalahan. Itu. Nah, tingkat iritasinya dilihat pada interval waktu selama 72 jam. Jadi dari 1 jam kita amati lagi 24 jam, 48 jam hingga 70 jam setelah paparan. Itu dilihat apakah makin melebar atau tidak. Bagaimana kepertanyaannya kalau 1 jam saja sudah ada apa iritasi begitu ya kan ya berarti ini sangat toksik di kulit begitu. Nah kemudian ini mukosa vagina ini berapa obat-obat yang memang ini ya diberikannya secara topikal ya begitu. Nah ini memang tesnya melalui kita melihat mukosa vagina itu yang namanya mukosa vagina dengan mukosa mulut kan berbeda ya karena kalau vagina itu kan sangat sangat ini ya sangat sensitif begitu area yang sangat sensitif berarti ya sabun aja dibuat ya sabun saja maaf ya kalau saya berbicara seperti ini. Sabun saya disesuaikan dengan pH yang ada di vagina itu supaya tidak merusak pH vagina itu sendiri supaya nantinya flora dari bakterinya juga tidak berubah gitu. Flora pH itu menyebabkan flora bakteri meningkat atau menurun gitu. Oke, ini juga sama gitu kan, toksik akodermal. Nah, ini bisa kalian sebetulnya kalau yang subkronis sama hampir mirip-mirip saja begitu ya kan. Oke. Nah, ini biasanya kita melakukan ada dosis yang digunakan itu biasanya kita menggunakan kriteria dari Global Harmonized Classification System gitu ya kan. Ini tercantum dalam 13 Addendum to the OECD Guideline for the Testing of Chemical tahun 2001. Nah, tujuannya untuk penentuan kategori toksisitas dan perlabelan. Nah, di sini kalau kita menggunakan 5 miligram per kilogram berat badan, lebih dari 2 sampai 5 ekor mati berarti kategorinya satu, sangat toksik, ekstrim seperti itu ya. Kemudian kalau kita gunakan 5 yang lebih dari 1 ekor muncul gejala toksisitas dan tidak ada kematian itu 2 kayak gitu ya masuk ya kan. 2 dari 5 ekor yang mati itu satu. Kalau lebih dari 1 ekor ya kan yang mati menunjukkan gejala toksik dan tidak ada kematian itu 2. Kalau dari 50 miligram per kilogram berat badan lebih dari 2 dan 5 ekor yang mati itu juga sama kenaikannya berarti dia masuknya di sini
Artinya dosisnya masih lebih tinggi kan, dia kategorinya 2, lebih safety berarti. Nah, kalau kalau kita lihat merujuk ya kan kita pakai 2.000 lebih dari satu ekor dengan gejala toksisitas dan tidak ada kematian maka masuk kategori 5. Nah, kalau 2000 itu tidak ada gejala toksisitas, berarti tidak diklasifikasikan, unklasifikasi seperti itu, tidak diklasifikasikan. Berarti ini 2000 aja ya cukup aman. Nah, Pak, biasanya berapa kalau kita menggunakan bagaimana kita menguji toksisitas pada hewan? Dosisnya berapa? Nah, biasanya kita nanti ada pengujian yang ada yang klasikal pengujian maupun yang fixed dose pengujian. Nah, kalau kita lihat tingkat ini lagi ada beberapa acuan untuk menghitung LD50 ya kan untuk menghitung LD50. Nah, itu kita mengacu pada ini, mengacu pada ini. Tingkat toksisitasnya, kemudian pemberiannya secara oral ya kan. Nah, kita lihat klasifikasinya. Jadi kalau kurang dari 1 miligram per kilogram berat badan berarti sangat toksik. Berarti kalau yang di sini yang paling besar adalah 15 gram, ya kan? Per kilogram berat badan 15 gram gitu kan, per kilogram atau bukan per kilogram berat badan ya, 15 gram diberikan langsung, itu relatif tidak membahayakan. Lebih dari 15 gram itu aman-aman aja, gak ada permasalahan gitu. Oke, ya kalau konvensional berarti kita oke. Mm-mm. Oke, kalau kita di sini uji, kalau kita lihat di sini dosis minimal 3 dosis berbeda. Kita lihat ya, minimal 3 dosis berbeda. Berarti nanti kalau kamu mau nguji, ya kan, melakukan pengujian itu betina, ya kan? Nulpiara, nulipara ini berarti yang baru, yang bukan artinya sudah diinjeksi atau sudah diberi perlakuan dan kemudian tidak hamil, tidak sedang bunting atau tidak sedang hamil. Nah, yang digunakan adalah betina karena dilihat betina itu sangat sensitif dibandingkan yang jantan. Kemudian kalau yang jantan itu sering birahi. Kalau sering birahi berarti nanti dia kanibalisme terhadap temannya begitu. Jadi banyaknya kita gunakan dari betina. Dan usianya umur 5 sampai 6 minggu atau pada mencit atau 8 sampai 12 minggu pada tikus. Biasanya strainnya kita Wilstar, ya kan? Kalau saya selalu menggunakan Biopsy kalau untuk mencit, ya kan? Kalau untuk tikus saya menggunakan Wistar begitu. Nggak ada permasalahan, tapi kita harus melihat ini semua bisa digunakan. Mau pakai yang mana saja. Dan ini kan biasanya juga mahal ya, cukup mahal ya. Black Sea atau Biopsy atau Black Sea itu juga juga cukup mahal. Jadi kita menggunakan yang yang affordable saja begitu. 3 dosis berbeda tujuannya untuk menghitung LD50. Jadi kalau misalnya nanti kalau satu fix dose dulu bisa satu dulu atau kita mau interval dose juga boleh begitu. Uji tidak perlu dilanjutkan jika di atas 5.000 miligram per kilogram berat badan tikus. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, ya kan, kalau biasanya 5.000 itu toksik, ya kan, toksiknya ringan. Nah, itu kalau tadi di sini kita uji di 5.000 miligram per kilogram berat badan tikus itu tidak tidak apa, tidak terjadi toksik gitu ya kan. Nah, maka nggak perlu dilanjutkan. Berarti ini kemungkinan besar tidak toksik seperti itu. Tidak ada toksisitas gitu. Volume pemberian itu di apa disesuaikan dengan volume lambung atau volume kapasitas lambung dari si mencit itu sendiri atau dari rodensianya begitu. Oke. Tuh. Kalau pelarutnya air bisa sekian, tapi kalau pelarutnya bukan air, maksudnya diberikan suspensi ada NSMC-nya 1 mili per 100 gram, 1 mili per 100 gram berat badan. Berarti kalau air bisa 2 mili per 100 gram berat badan. Tuh.
Oke. Nah, pengamatannya dilakukan selama 14 hari gitu, selama 14 hari. Sistem oke, ini yang diamati adalah sistem kardiovaskular, penanasan, ya kan? Kulitnya bagaimana, mukosanya bagaimana, ada pendarahan atau tidak, seperti itu. Ini kalau yang konvensional ya, metode konvensional seperti ini. Monitoring berat badan, ya yang kita biasa yang umum itu kita lakukan seperti ini. Jadi kita buat satu list gitu kan, buat list gitu apa saja, nanti kita conteng, kita conteng, kita conteng, kita conteng begitu. Bagaimana kalau kalau konvulsan ya berarti kan melihat kejang. Kalau salivasi berarti melihat ininya apa salivanya. Nah, kalau diare ini kira-kira lihat fesesnya kan kalau kalian udah praktikum farmakologi ya, kalau lihat fesesnya tikus ini kan bulat-bulat ya. Kalau nanti dia tidak keras dan bulat, konsistensi dari fesesnya berubah, ya termasuk apa termasuk masuk dalam pengamatan begitu, bisa diamati ya kan. Tidur terus ya kan. Kalau kelemahan ini maksudnya seperti dia tidak yang tadinya aktif, kemudian dia tidak mau aktif. Kemudian kalau koma berarti dia pingsan. Tidur berlama 2-3 hari tetap bernafas gitu. Nah, dulu saya pernah apa namanya memberikan apa ya anestesi kalau misalnya saya itu melakukan anestesi menggunakan silazin dan ketamin. Nah, itu pemberiannya peritoneal bawah perut itu mudah pemberiannya nggak ada masalah, tetapi bisa menyebabkan kematian kalau dosisnya nggak tepat. Nah, itu tricky banget, asli, tricky banget. Ada cara perhitungannya dan sangat tricky. Dan kadang ya itu bius ya, gitu. Jadi di mencit itu sangat, mencit juga sangat kuat mencit itu. Jadi memang usia 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 juga sangat mempengaruhi gitu. Nah, kenapa saya melakukan melakukan itu tadi apa? Pakai ketamin silazin untuk anestesinya ya kan saya mau memberikan pada rute ini pada rute apa namanya pada rute intratrakea intratrakea langsung atau saya mau memberikan rute pada nasal. Nah, itu perlu di apa namanya perlu di apa tuh, anestesi gitu. Nah, itu perlu karena kalau enggak nanti dia apa melawan gitu, melawan. Jadi perlu dibuat sistem gitu. Kalau di inhalasi masih gampang gitu ya, kita masih bisa ambil tub 50 mili gitu. Kemudian kita bisa ngebuat dibolongin masuk ujung ujung tabung itu bisa dibolongin jadi tinggal mencitnya masuk kita tahan gitu. Nah, itu kan dalam keadaan tenang, dalam keadaan sudah tenang nanti bisa kita berikan secara inhalasi gitu. Tadi cuman bisa diberikan pada volume 50 sampai 100 mikroliter. Itu kalau untuk inhalasi. Nah, ini untuk akut oral ya gitu. Nah, nanti yang dilihat yang utamanya sebetulnya mau kamu lihat adalah ini sih, nilai LD50. Berapa yang mati, data yang mati gitu. Ya kan? Itu mau dilihat yang mati berapa gitu. Baru nanti kita pakai uji statistiknya pakai Thomson and Weil atau kita pakai metode Wilcoxon gitu, tapi yang biasanya pakai yang sering digunakan adalah yang Wilcoxon begitu. Yang bilang digunakan adalah ini berapa. Atau enggak kita pakai regresi probit atau linear begitu. Nah, ini yang metode fixed dose ya kan. Kalau metode fixed dose ini, oke, dosis yang diberi yang tidak menimbulkan kematian, nyeri hebat atau iritasi atau korosi. Kelompok hewan uji satu jenis kelamin dia pasti udah sama ya kan. Dosis yang berikan bertingkat dari fixed dose ya kan 50, 300 sampai 2000 hingga 5000 sama seperti tadi. Dosis awal ya kan kita pilih ya kan agar menimbulkan gejala tetapi tidak efek berat kematian. Oke, seperti ini. Kemudian, oke, sama. Oh,
Oke, kita penyiapan hewan khusus oke sama seperti yang konvensional. Kemudian hewan tetap dipuasakan, fardu dipuasakan gitu ya kan? Gitu dipuasakan. Oke. Kalau puasa berarti nggak makan supaya tidak ada permasalahan dari makanan gitu, interaksi antara obat dengan makanan. Kemudian dosis tunggal ya kan, jika tidak memungkinkan bisa di dosis tunggal itu maksudnya sekali sekali diberi begitu, sekali diberi gitu. Dosis tunggal sekali diberi. Jadi tidak 2 atau 3 kali itu. Itu. Atau oke deh. Heeh. Ini sama ya, ujungnya sama nih. Nah, ada dulu di sini, ya kan? Biasanya kalau fixed dose ini, dosis awal diberi dari tingkatan 50, ya kan? Nggak ada masalah. Naik lagi, naik lagi. Sampai akhirnya dapat dosis toksik ringan, begitu. Nah, kemudian, oke, jadi kita hanya sampai 2000 begitu aja. Uji utamanya, oke. Uji kematiannya 5 miligram per kilogram kategori satu. Oke, jika kematian sudah 5 miligram udah begini kategori satu. Oke, tak ada masalah. Sama aja sih kayak tadi. Unjuk metode fixed dose sama aja, tidak terlalu berbeda nyata ya, gitu. Oke, sama aja. Nah, kalau untuk uji toksisitas subkronis itu ada yang 28 hari, ada yang 28 hari, ada juga eh lebih dari 28 hari yaitu 90 hari. Intinya mah sama saja kalau kamu lihat di sini. Subkronik kalau tadi kita lihat subkronik itu sendiri 28 hari, ya kan? Yang kita lihat di sini yang membedakan adalah kita melihat pemeriksaan histopatologi, ya oke. Udah dijelaskan kok di depan dia gitu. Oke. Nah, kalau subkronik berarti dia pakai 1000 miligram per kilogram berat badan. Gitu dosis tinggal kalau sudah sampai 1000 maka nggak perlu dilakukan. Kalau tadi kan berarti ini masalah waktu, ya kan? Kalau tadi selama kalau kalau akut itu kita waktunya nggak lama gitu ya kan? Itu kita bisa lihat kita apa waktunya selama 1 kali 24 jam kan paling lama begitu. Kalau yang subkronis itu ada yang 28 dan ada yang 90 hari begitu. Untuk dosisnya itu sampai 5000 kita lihat kita berikan. Kalau ini dari 1000 saja terus gitu kan bisa fix dos 1000 kita terus beri beri apa? Berikan gitu. Oke. Ini bisa kalian baca sendiri nih kalau ini ya. Kalau kronis itu 12 bulan gitu. Nah, monitoring. Nah, ini kalau yang perlu untuk yang kronis monitoringnya berat badan 2 kali seminggu. Dan seminggu 2 kali. Diberi makan 2 hari sekali konsumsi makanannya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya untuk yang itu. Jadi pada dasarnya ya itu gambaran umum dari uji toksisitas ya. Dari uji toksisitas itu ada beberapa hal yang umum dan ada uji toksisitas khusus gitu. Kalau yang tadi kayak nanti saya akan memberikan modulnya. Nanti kalian baca ya untuk sisa uji yang lain itu bisa kalian baca. Nanti saya kasih modulnya ke Okta. Nah, kalau ini sekarang kita masuk ke dalam in vitro toxicological test begitu in vitro. Berarti kalau in vitro itu in vivo melibatkan makhluk hidup, kalau kalau tadi in vivo mau melibatkan makhluk hidup, kalau in vitro tidak melibatkan makhluk hidup gitu. Nah, kalau di sini masuk di mana in vitro itu masuk di lead place, berarti kan menggunakan apa? Kultur dari organ. Organ apa? Organ mamalia begitu. Nah, ini yang dilakukan. Jadi tidak bisa mereplace tadi, tidak bisa mereplace-nya dengan BSLT atau zebrafish, itu tidak 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 merepresentasikan hasil
apa namanya, hasil pendekatan secara in vivo. Contoh pada vaksin, vaksin itu sendiri ada dua pendekatan. Kalau kita sudah menggunakan sel peripheral blood, peripheral peripheral blood PBMC, peripheral blood monocyte cell ya kan. Nah, itu adalah kumpulan dari sel-sel imun. Nah, itu digunakan untuk pengujian respon imun. Nanti ya respon imun artinya nanti ada ada suatu antigen atau ada suatu apa? Suatu protein ya kan, protein dari makhluk hidup apa aja yang ingin kita jadikan vaksin itu. Ya, kalau misalnya pada vaksin COVID kemarin kan ada yang Moderna berbasis messenger RNA dan ada yang Sinovac berbasis virus partikel virus gitu. Nah, itu nanti partikel virusnya, permukaan partikel virus itu mengandung protein. Nah, itu diujikan ke sel culture imun dari manusia, baik yang sudah pernah diimunisasi maupun yang belum pernah diimunisasi. Yang ditinjau adalah parameter biochemistry atau parameter selural imun responnya. Tuh. Nah, atau kita nanti itu kan untuk yang in vitro gitu kan, atau kita menggunakan in silico computer based modeling, itu yang digunakan untuk mereplace dari pengujian toksikologi itu. Pada dasarnya ya, uji toksikologi itu nggak perlu menurut saya sih nggak perlu dihafal begitu, tapi kita cukup mengetahui, kecuali kita nanti memang fokus pada bidang itu. Ya kan, luaran dari ini adalah mengetahui gitu. Atau kalian nanti kalau bisa menerapkan ya, harapannya kan kalau kalian selesai mata kuliah ini, kalian bisa menerapkan beberapa pengujian-pengujian toksikologi ya kan dalam bidang kefarmasian begitu, dalam bidang pekerjaan kefarmasian nantinya. Itu yang mau mau disampaikan dari ini, dari apa? Dari mata kuliah ini gitu. Kalau kalian bisa menganalisa, kalian juga mampu untuk membuat rancangan riset, membuat rancangan penelitian, membuat rancangan pengujian. Itu yang diharapkan dari output dari mata kuliah ini begitu. Kemudian kalian bisa menggunakan analisis statistik. Tadi kan ada disinggung juga, statistiknya apa gitu kan. Nah, itu menggunakan. Kalian bisa menggunakan analisis statistik. Jadi kalau levelnya sarjana itu, kalian bisa mengetahui, ya kan, mengetahui atau menjelaskan, kemudian menyusun, menerapkan, itu sampai C3. Kalau sampai C4 itu menganalisa itu sebetulnya pada saat kalian skripsi pun kalian itu menerapkan metode gitu kan. Kalau melakukan analisa secara tajam itu belum. Menganalisa itu ada di levelnya S2 begitu. Jadi kadang terlalu kebablasan kalau kalian bisa menganalisa begitu. Makanya nanti soal-soal nggak akan jauh dari recall knowledge gitu. Soal-soal saya tidak akan jauh dari recall knowledge. Dan soal-soal saya juga itu nanti berbasis soal-soal yang ada soal cerita lah gitu, ada soal cerita gitu yang nanti jatuhnya adalah recall knowledge gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan dulu ya. Nah, ini tapi lanjut lagi. Masih sanggup? Masih, Tidak. Pak. Oh, masih Pak katanya. Ntar ya, ntar lagi kok. Nah, sekarang masuk pada pendekatan atau in vitro. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, in vivo dulu atau in vitro dulu gitu. Kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, karena tadi kita menerapkan 3R ini, jadi kita sebaiknya jangan langsung ke mencit atau ke hewan gitu. Jangan sampai ke sini dulu. Nah, kalau 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 mau langsung berarti dia sudah, ya paling tidak udah ditemukan ininya, itu sudah diuji, suatu zat itu sudah distandarisasi lah, masuk dalam pengujian standarisasi, udah dikarakterisasi, udah paling tidak kita tahu
zat tersebut sudah ada karakteristiknya, baru bisa menggunakan di hewan coba begitu. Tapi kalau masih dalam coba-coba, ya kan, masih mau memberikan mencari, nah itu kita menggunakan pendekatan secara in vitro begitu. Langkah pertama untuk mengurangi pengurangan kandidat obat baru, ya kan, selama dalam proses penemuan dan pengembangannya. Kemudian dalam pengembangan sistem model in vitro itu relevan secara fisiologis untuk memprediksi efek yang timbul pada manusia. Jadi nggak semuanya begitu. Tapi data ini juga harus selalu in vitro juga harus didukung dengan data in vivo. Nah, begitu. Jadi kalau kita punya kandidat obat, kandidat bukan obat pun harus dites dulu toksikologinya gitu ya kan sebelum masuk ke data yang klinikal gitu ke manusia. Kita pakai apa di sini ya kan? Karena di awal tadi kita sudah berbicara tentang penggunaan cell culture dari organoid, dari organ gitu ya kan. Artinya kalau kita makan itu ya kan makan sesuatu hati yang akan teracuni secara seluler ya kan secara organ, jantung ya kan. Metabolisme itu ada di mana? Metabolisme ada di mana? Ada di hati pasti metabolismenya. Jantung juga salah satunya apakah dia berefek ke sana, toksik terhadap seluler jantung, kemudian mata atau otak, ya kan, ginjal. Nah, itu banyak banyak sebetulnya yang bisa kita gunakan. Itu yang mau kita gunakan adalah dengan cara teknik kutul jaringan. Nah, Ibu Gayu itu dia waktu S3, Ibu Gayu itu, ya kan, Gayu Kalih Prasesti, dia angkatan 2012, dia mahasiswa saya. Kemudian dia dinikahi oleh teman saya, terus mereka lanjut bersama-sama S3 begitu. Ya saya juga lanjut S3 bersama istri saya, ya kan. Akhirnya sering ngobrol sama-sama di ITB mereka, ya kan. Kalau saya kan di Unpad. Pekerjaan saya tentang vaksin, tapi saya bekerja menggunakan sel. Akhirnya Ibu Gayu itu eh, kita sih diskusi bagaimana caranya mau mengisolasi sel eh, hepatosit, sel kardio kardiosit kalau nggak salah ya kalau nggak salah kardiosit itu sel dari jantung. Nah itu masih ada kalian tanya saja nantinya siapa tahu kalian salah satu dari pembimbingnya Bu Gayu dia mengultur sel jantung gitu. Sel jantung itu dia seperti kalau di tanaman dia seperti jaringan palisade. Jaringan palisade itu adalah jaringan yang seperti pagar atau seperti mitokondria gitu bentuknya. Tetapi yang khasnya lagi dia berdenyut. Jadi sel jantung itu dia bergerak. Bip, 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 bip seperti itu. Dan itu setelah dia ya artinya bukan setelah konsultasi dengan saya ya, artinya itu belum pernah dilakukan. Di ITB pun yang berhasil ya cuman dia, Bu Gayu. Jadi saya menceritakan mahasiswi saya ya gitu kan yang sudah S3 duluan gitu ya kan yang udah lulus S3 duluan itu saya cukup bangga gitu. Pekerjaan mengadaptasi dari pekerjaan saya mengisolasi sel imun, dia mengisolasi dari sel organ begitu, organ tikus, dan dia penelitiannya tentang apa eh, hepatokardio kalau nggak salah hepatokardio. Jadi kalau ada zat dari pare dan apa begitu itu akan sebagai agen protektif jantung. Nah, itu yang dia kerjakan. Jadi mengerjakannya di apa di sel jantung. Kemudian dia ke Jepang untuk melihat secara proteomik gitu. Secara proteomik apakah kalau saya kasih menguji sel pada sel jantung gitu ya kan, menguji pada sel jantung apakah ada enzim atau adakah dari jalur biosintesis ini yang akan naik atau yang akan turun begitu atau yang ada atau tidak ada. Nah, itu dengan teknis dengan cara Western blot pada saat itu di Jepang dia. Saya lupa di daerah mana dia di Jepangnya. Nah, itu sesingkat itu penelitian pendekatan in vitro untuk pembuktian bahwa ekstrak pare itu mempunyai
aktivitas kardioprotektif gitu, kardioprotektif. Nah, itu menggunakan sel. Nah, kalau saya menggunakan sel untuk bukan toksisitas ya. Kalau tadi itu juga untuk untuk membuktikan toksisitas ya, bukan untuk membuktikan toksisitas, tapi membuktikan ini. Kalau nggak salah, ya dia juga nguji toksisitas juga kalau nggak salah. Jadi mencari dosis juga. Pendekatannya LD50. Berarti nanti dia menguji tentang LD50 dari sel itu. Kalau nggak salah Ibu Gayu begitu kerjaannya. Nah, kalau saya melihat respon, ya kan, bukan toksisitas, tapi melihat menggunakan sel untuk melihat respon seluler begitu. Jadi saya lebih lebih bidang saya memang di vaksin dan diagnostik, ya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 1950-an itu udah mulai pengembangan gitu ya kan, menggunakan model-model in vitro begitu. Nah, penggunaan pakai sel. Jadi kalau misalnya kalian nguji BSLT itu baru potensi dan dugaan uji sitotoksik gitu aja. Uji sitotoksik gitu aja. Tapi itu belum bisa diterapkan ke ke mana, ke sel yang seperti ini. Tapi itu adalah langkah paling awal kalau misalnya menggunakan uji sitotoksik pada larva udang atau pada zebrafish, ya itu adalah langkah awal begitu. Tapi tidak bisa atau belum diakui lazim dikonvert menjadi in vitro study untuk ini, untuk apa? Untuk uji toksisitas seperti itu. Baru melihat ini ada potensi, pasti diarahkan ke anti kanker begitu. Sitotoksik begitu, ke anti kanker berarti bukan uji toksisitas ya kan. Nah, itu dipikirkan, tapi bisa bisa ada korelasinya. Uji BSLT itu atau uji pada pada zebrafish itu punya punya korelasi nanti, eh, dosis atau konsentrasi berapa yang memiliki efek toksik seperti itu. Tapi tidak tidak sama seperti ini. Kalau ini harus menggunakan organ gitu kan, sel organ tuh. Oke, ini udah lewat. Oke, ini lewat. Kalian bisa baca sendiri nantinya. Oke, oke. Nggak usah lah inilah. Nah, dari semua kriteria itu ya, uji toksisitas ini ya kan, kita mau mengukur apa sih kematian sel sebetulnya. Jadi ujinya adalah untuk uji toksisitas pada menggunakan secara in vitro ini, kita mau menghitung juga apa LD50 ya kan. 50 total dos yang menyebabkan kematian sel gitu. 50%-nya. Nah, itu yang mau dilihat. Nah, kita lihat di sini biasanya ya kan, kita bisa menggunakan dua. Paling utama adalah kita menggunakan yang ini ya kan, yang membran sitoplasma dan mitokondria begitu. Nah, ini kita bisa bisa kita lihat apa, uji uji ini bisa kita lakukan sangat sangat apa, sangat sangat pendekatan yang sangat make sense gitu pengujiannya. Ya, kalau misalnya toxicity assay in vitro method to measure that cell, itu kita bisa menggunakan prinsip dari kebocoran sebetulnya. Kebocoran. Dikatakan dia apa? Dikatakan dia viable atau hidup sel itu kan, karena toksisitas kan kematian sel yang kita hitung ya. Viable itu berarti kalau ini permukaan sel ya kan, ini adalah suatu permukaan sel secara mikroskopik yang di zoom berapa puluh kali gitu ya kan. Nah, itu di membrannya ya kan tidak mengalami kebocoran. Sel mati itu karena membrannya bocor. Berarti ada sesuatu hal yang tidak terjadi di situ. Maksudnya ada sesuatu hal, metabolisme tidak terjadi dengan baik di dalam sel. Artinya kalau misalnya sel itu mati, berarti ada sesuatu zat yang bisa mewarnai, ada satu enzim yang bisa dijadikan penanda uji tertentu begitu. Nah, itu adalah prinsip dasarnya seperti itu. Konsep prinsip dasarnya seperti itu.
Jadi kalau kita lihat, ya kan, sel itu akan terwarnai. Kalau kita lihat di sini, sel itu mulai terwarnai atau dia bisa terfase kontras atau bisa dilihat secara mikroskopik dia mati atau tidak. Berarti kan kita bisa melihatnya dari mana? Nah, berarti kalau masalah enzim dalam sel itu adalah di mitokondria. Mitokondria merupakan salah satu organel atau super organel yang mensintesis enzim. Berarti maksudnya respirasi di situ, oksidasi reduksi terjadi di situ dan memanfaatkan kalau selnya mati berarti itu tidak bekerja, mitokondria tidak bekerja. Nah, sel itu kalau pada mamalia dia tidak punya dinding sel, dia punya membran sel. Membran sel tidak mudah ditembus. Membran sel itu memiliki transport aktif atau difusi pasif, tetapi dia harus ada reseptor, ya kan begitu. Nah, kita melihat kematiannya pada yang mana. Artinya ada zat yang bisa masuk secara difusi aktif, ada zat yang bisa masuk secara difusi pasif. Kalau ada dosis tertentu, sel terpapar dalam dosis tertentu berarti ada migrasi atau ada osmosis atau ada transport aktif dari luar sel ke dalam sel, sehingga sel mengalami kematian atau tidak kematian dilihat dari membran selnya. Seperti itu. Ya, jadi di sini kita memanfaatkan mitokondria sebagai organel sel yang yang memproduksi enzim dan melakukan respirasi atau metabolisme, ya kan? Sel ada di mitokondria. Nah, di sini dalam uji in vitro itu kita menggunakan apa? Pewarnaan yang dapat menembus sel mati. Jadi kalau sel mati itu berarti bisa ditembus oleh warnanya. Kemudian kita ada proses kolorimetri, ya kan? Berarti eh, proliferasi itu bisa dihitung jika sel itu hidup atau sel itu mati, gitu. Hidup atau itu sel mati itu bisa dihitung jumlahnya, gitu. Kita memperkirakan jumlahnya. Nah, tetapi sebelumnya kita harus mempelajari dulu tentang cell culture gitu ya. Nah, di dalam uji toksisitas juga kita harus bisa melakukan ini tadi. Apakah lab kita sudah memenuhi ini? Ya kan? Apakah Unmul sudah bisa melakukan ini? Ya, jawabannya seharusnya bisa. Dosen saya sudah sebutkan. Ibu Gayu melakukan isolasi sel dari jantung itu tidak di lab yang proper loh ya. Tetapi kami mengkondisikan, tapi Ibu Gayu mengkondisikan dan bertanya apa critical point agar tidak ada kontaminasi, apa critical point dari sel ini, apakah sel ini harus seperti apa diisolasi itu semua Ibu Gayu melakukan gitu. Jadi itu harusnya bisa dilakukan di lab kita begitu. Yang pastinya kalau melakukan teknik kultur ini ya kan, teknik kultur sel itu ya kita harus mendapatkan target selnya yang mana. Kemudian kita hilangkan gitu kan dissociation apa asam lemak atau sel-sel yang mati itu dihilangin gitu ya. Karena ada metodenya tidak. Ini tidak membahas itu. Kemudian kita melakukan pencacahan atau melakukan pemecahan sel gitu ya kan. Ini bisa dengan enzimatik atau kita bisa secara apa namanya secara fisik atau kita gerus gitu sel itu bisa digerus atau kita cacah gitu bisa kita lakukan jadi ada part-part yang hidup yang nggak hidup nanti kita kultur atau kita saring nantinya sel yang bisa saring kemudian kita inkubasi di dalam sel kita berikan media pertumbuhan selama dalam waktu tertentu nanti kita amati ya kan kemudian kita bisa menginduksinya menjadi sel apa begitu nanti bisa diinduksi menggunakan indusernya apa. Nah, setelah kita tahu apa sel yang mau kita gunakan, nah makanya kita nanti bisa melakukan pengujian toksisitas begitu. Nah, beberapa sel di sini ya ada tipe sel. Tipe sel itu akan menjadi bentuknya epitel sel, kemudian endotel, neural cell dan ada fibroblast seperti itu. Nah, ini ada beberapa misalnya kayak sel MRC5 itu adalah dari apa paru-paru. Ya kan bentuknya seperti apa morfologinya fibroblast. Fibroblast seperti apa? Seperti ini bentuknya. Begitu. Nah, atau ada yang HEK 3 itu human kidney ya kan. Ada yang misalnya 293 TT itu berarti dia lebih adekuat di dalam
ini tadi di dalam flash atau di dalam flash kulturnya gitu ya. Itu lebih adekuat lagi gitu. Lebih bisa nempel. Jadi nanti bisa menyeleksi kita saat kita mengkultur itu, saat dia punya kita tahu sifat selnya gitu ya kan. Kita bisa tahu oh dia sifatnya adekuat, sangat kuat sekali menempel pada PPT atau polyvalent ini ya kan, sangat kuat. Berarti nanti kita bisa remove dia, buang medianya, kemudian kita cuci lagi, buang medianya, nah baru kita tambahkan media lagi. Nah, itu bisa mendapatkan sel yang cukup apa murni gitu ya kan. Nah, nanti bagaimana untuk mendapatkan atau mengumpulkan sel ini nanti kita harus melepaskannya dari flash culture ini, dari plastik ini tadi. Itu ada caranya dengan penambahan tripsin itu. Nah, nanti bisa kalian pelajari atau kalian tanya lagi lebih lanjut ya gitu. Dan ini tadi saya menjelaskan jenis morfologinya seperti ini. Jadi ada bentuknya fibroblast, ada bentuknya seperti neuronal cell gitu kan, epitel ya sebanyak ini sel epitel ya, padat-padat gitu. Kemudian ada sel endotel gitu. Nah, ini dalam praktikum biologis ya atau faal atau yang mikroskopik praktikum sebetulnya ini sangat-sangat sangat perlu dilakukan karena morfologi ini ya sangat menentukan nanti kamu bisa tahu sel ini benar atau tidak. Jadi kita sebagai farmasis itu juga bisa, farmasi itu ilmunya selalu saya bilang 5, ya kan, habis mencari, habis menguji membuat, mengevaluasi, dan akhirnya menganalisis baru mengevaluasi yang terakhir seperti itu. Nah, kita tuh ada di proses uji ini itu menggunakan banyak sekali lintas ilmu begitu. Jadi kita tidak punya keilmuan yang berdiri sendiri gitu. Farmasi itu keilmuannya banyak. Nah, salah satunya ini ada keilmuan dari biologi sel. Culture cell itu keilmuan dari biologi sel gitu. Nah, kalau kita tadi adalah menggunakan suatu pewarna, kalau sel dikatakan mati, ya kan, sel dikatakan non viable, itu berarti kita menambahkan, berarti selnya bolong ya, selnya sel mati, jadi tidak ada namanya membran sel atau membran selnya menjadi bolong atau metabolisme tidak berjalan lagi sehingga tidak ada yang menggantikan fungsi dari elastisitas sel. Jadi sel mudah sekali untuk rapuh seperti itu. Nah, kita menggunakan prinsipnya menggunakan si siapa namanya suatu pewarna untuk bisa masuk ke dalam sel. Kalau ada membran sel, pewarna tidak bisa masuk karena apa? Membran sel itu sifatnya hidrofobik gitu. Sel itu sifatnya hidrofobik karena membran sel itu adalah lipid bilayer dari asam lemak. Di situ ada kolesterol, ada asam lemak yang lain ya kan ada di situ. Ada sterol ada di situ, kolesterol ada di situ, steroid juga ada di situ. Nah, itu asam lemaknya ada di situ karena kerangka dasarnya ya. Jadi pada saat kita berikan ya kan, dia akan terwarnai warna biru. Itu dianggap selnya non viable cell, mati selnya. Nah, ini bisa kita hitung. Toksik kan berarti ya suatu zat diberikan di dalam suatu kultur, diberikan suatu zat kemudian kita bisa mengamati. Nah, kita bisa hitung secara manual seperti ini, bisa kita hitung secara manual seperti ini, tetapi ini akan jereng itu, ada alat otomatisnya tapi juga jereng. Gar. Jadi ini ilustrasinya ya seperti ini sel di culture ya, misalnya ditambahkan suatu zat di culture di sini, habis di culture, habis dibudidayakan gitu, kemudian sel itu harus dihitung ya kan. Nah, penghitungan sel ini diambil 1 mili gitu ya kan, atau nanti kita buat seri pengenceran berapa kemudian ditambahkan namanya triplan blue. Triplan blue itu ada zat, salah satu zat yang berwarna biru, metilen blue juga sama gitu kan. Kalau triplan blue itu isinya kalau nggak salah asam asetat sama sama metilen kalau nggak salah, blue metil gitu. Nah, itu nanti akan ditambahkan di sini. Nah, kemudian kita menggunakan slide hemasitometer. Nah, di dalam hemasitometer ini yang di sini itu nanti akan ada sebuah eh, seperti kotak ya kan, geometry calculation ya, ini bisa kita hitung nanti. Nah, kita lihat secara manual, berarti di kotak ini mungkin kita hitung berapa yang hidup, total selnya berapa, nanti kita hitung berapa sel yang tidak hidup. Nah, begitu. Ini bisa dilihat. Nanti, nah selanjutnya ada juga yang secara
otomatis menggunakan alat. Nah, ini juga kita perlu bertanya apakah di Unmul udah punya seperti ini atau belum. Ya, jadi kemajuan suatu universitas itu juga ditinjau dari fasilitas yang ada, begitu. Fasilitas yang ada itu ya didukung dari ya apa yang kalian paying ke universitas. Ya di Indonesia ini universitasnya kan kalau kata siapa itu ya, profesor yang ya kalau kita lihat Prof Stella ya, wakil Kemenristek Dikti ya kan. Nah, ada satu lagi kalau nggak salah siapa itu ya, bukan Teguh. Ya, mungkin Teguh lah. Ya, di Indonesia ini kan bisnis pendidikan itu kan juga aneh. Terkadang tarifnya besar, fasilitasnya nggak ada. Nah, itu yang perlu kalian sebagai mahasiswa cermati ya adalah bagaimana menyikapi apakah itu kita bisa mendapatkan fasilitas yang memang mumpuni, tetapi ya terlepas dari keterbatasan kita saat ini yang memang ya kondisi Indonesia seperti ini ya kita harus memaksimalkan apa yang ada. Apakah pertanyaannya di sini di Jawa itu akan banyak fasilitas? Enggak semuanya punya. Jawaban saya begitu. Unpad itu nggak punya semuanya, nggak semua saya tempat di Unpad itu nggak ada labnya sentralnya ada gitu ya kan. Tapi nggak semua fakultasnya punya juga kemampuan untuk beli alat tentang sel. Kalau di farmasi Unpad itu ada, di bioteknologi yang belum ada itu. Nah, intinya langsung diuji nanti di sini ya. Langsung diuji, dihitung berapa jumlah yang mati, kemudian nanti dibuat kurva begitu antara konsentrasi atau bisa waktu ya kan, kita lihat waktu per konsentrasi bagaimana begitu. Nah, kalau kita lihat ini secara real mikroskopiknya. Jadi kalau kita lihat warnanya bening seperti ini ya kan, gambar A, nah ini merupakan sel yang hidup. Tapi kalau yang berwarna merah seperti ini yang mati. Nah, kalau yang di B, begitu kan? Yang di B ini, kalau kita lihat, yang masih di sini, yang seperti ini. Nah, kalau zoom lagi, kelihatan zoom saya ya. Ini kan dia inti selnya tidak berwarna biru. Dan kemungkinan ini masih dikatakan hidup. Begitu. Di lingkar merah itu yang hidup. Nah, membedakan dari ini. Kalau ini, kata kita zoom, nah ini kan intinya biru. Begitu. Jadi sel sudah masuk ke dalam, sel sudah masuk ke dalam. Hit, hit, bentar, mana tadi? Sel udah masuk ke dalam sel udah masuk ke dalam sel. Pewarna udah masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya ada yang ini hitam ya kan, seluruhnya hitam tetapi intinya masih merah. Masih merah, masih clear, masih bright. Nah, itu dikatakan dia sel yang hidup. Nah, sekarang kalau kita memakai bagaimana menghitung ya kan, menghitung. Nah, itu kita di dalam hemasitometer ini itu ada kotak yang seperti ini. Ya, ini ada skala ya, apa namanya ya? Kalau skala ada skala perhitungan lah. Nanti ditempelkan cover glassnya di atas ini, kemudian dimasukkan sekitar 10 mikro. Itu tinggal kalian pipet aja, pipet 10 mikro, kemudian kalau tempelkan pipet di antara ini. Kalau di sini ini kan cover glassnya yang ini, di antara cover glass langsung disemprotkan saja, kalian tekan saja pipetnya, nanti dia akan masuk sendiri, menyerap difusi sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya seperti ini. Yang dihitung adalah di kotak-kotak ini. Ini jereng deh kalau hitung. Saya sudah pernah hitung. Jadi ada aturan bahwa kita ada aturan, tergantung aturan itu kalian sendiri yang ngebuat sebelum bisa, tapi disarankan itu bagian yang sebelah kanan ini yang sel ada di garis sebelah kanan itu yang dihitung. Tapi kalau sel yang ada berada di bawah sini itu tidak dihitung. Nah, kalau kita zoom misalnya di tengah gitu ya kan, kalian hitung di tengah gitu. Nah, itu kalau dia ada di sini ya kan, bagian pinggir-pinggir ini masih boleh masih boleh untuk dihitung. Nanti di pinggir itu ada apa sih? Di pinggir itu ada garis tiga-tiga seperti ini juga, bukan garis satu ini. Makanya ini lebih tebal dibandingkan garis yang di tengah. Nah, itu berisikan tiga garis seperti ini. Yang ini boleh dihitung di dalam sini dan di sini. Tapi yang bagian sebelah kanan dan di bagian bawah enggak. Tapi sebelah kiri dan bagian atas itu bisa dihitung. Nah, dalam kotak neighbor, nah ini kita kenal apa dalam preparat hemasitometer ini itu kita kenal dengan neighbor Neubauer
Kissy Neighbor gitu ya kan. Kissy Neighbor itu setiap satu kotak ini ya kan itu volumenya 0,1 milimeter kubik. Nah, ini dikonversi menjadi 10 pangkat 4. Karena ini 0,1 milimeter kubik itu dikonversi menjadi per mili jadilah 10.000 atau 10 kali sepangkat 4 seperti itu. Itu untuk konversiannya. Jadi setiap kotak ini adalah 10 pangkat 4 begitu. Bukan min 4 ya, 10 pangkat 4. Nah, ini bentuk dari hemositometer itu sendiri seperti ini. Nah, gitu. Kita lihat ya seperti ini. Hemositometer itu yang bisa digunakan. Jadi kalau kita lihat ada the logical count, ada absolute count, ada yang quick count. Quick count itu hitung cepat, ya kan cuma dua aja. Tapi kalau absolute count berarti semuanya dari kanan, bawah, sini ke sini semua kita hitung. Kemudian ada yang logic count, itu logic count itu ada kita hitung 5. Tapi ada juga yang logic count itu kita hitungnya 4 gitu. Nah, kalau kita hitung sel yang hidup, ini manual ya, sel yang hidup ya kan, viable cell count itu adalah jumlah ya kan dari seluruhnya kotak itu ya kan dibagi dengan berapa jumlah kotaknya. Seperti itu baru dikali faktor gitu. Jumlah semuanya, jumlah rata-rata ya kan. Sel yang hidup dibagi dengan jumlah kotak yang dihitung. Dikali faktor pengenceran. Jadi kalau nanti misalnya dalam suatu sumur atau suatu sel itu kita ambil ya kan pengencerannya berapa 1:2 berarti tinggal kamu lihat volumenya berapa 1:2 berarti kan kamu buat pengenceran antara volume dan sel yang kamu ambil berarti 500 kan setengah kan 1:2 seperti itu dalam misalnya dalam volume 100 mikroliter atau 0,1 mili berarti kamu ambil 50 dalam 50 atau bisa kamu bikin 1:10 begitu. Berarti nanti si medianya 10, si siapanya tadi tuh si selnya kamu encerkan segitu gitu. Kok si medianya, si pewarnanya yang 10 begitu, pewarnanya yang 10. Nah, contoh misalnya dari 4 kotak terluar, anggaplah 4 kotak terluar yang ini 1, 2, 3, 4 ya gitu kan. Masing-masing 25, 15, 20 dan 17. Itu dibagi dengan 4. Kita menghitung eh, ini ya, jumlah rata-rata sel yang hidup gitu ya kan. Jumlah rata-rata sel gitu kan. Variable gitu. Jumlah rata-rata sel yang per milimeter yang hidup gitu ya kan. Nah, ini kemudian kita bagi 4. Ini dijumlahkan dibagi 4, dapatnya 18,25. Nah, jadi karena 18,25 ya kita adalah konsentrasi sel dari 4 kotak, dari jumlah sel dari 4 kotak, ya kan? Nah, kalau kita konversi dalam suspensi sel yang sebenarnya itu berarti kita kalikan 18,25 dikali 100 ya kan? Dikali 100 ya kalau ini misalnya 100 mili gitu kan. Dari ini faktor pengencerannya kan. Dulusan faktornya ini, faktor pengencerannya 100 kalinya gitu. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 4 jadilah 18.250 sel per mili. Itu per 1 milinya. Berarti kalau kamu membuat kultur dalam berapa? Dalam 10 mili berarti tinggal kamu kalikan 10. Tambahin nolnya satu lagi berarti 180 juta sel per 10 mili begitu. Per milinya ada 18 juta. Itu jumlah sel yang hidup. Misalnya yang hidup. Kalau yang mati berarti ya tinggal hitung yang mati gitu. Ini. Kemudian ada juga metode MTT assay gitu. Metode MTT assay itu kita mengkulturkan suatu sel ya kan di dalam plat well ini, kemudian nantinya kita akan menambahkan reagen tetrazolium ya atau dikenal dengan MTT ya kan tetrazolium atau dikenal dengan MTT. Karena kalau sel yang hidup itu dia mampu untuk mengkonvert ya kan MTT menjadi formazan begitu. Nah, kalau sel yang apa? Yang hidup
ya kan? Sel yang hidup dia akan mengkonvert ini, akan berubah menjadi ini. Yang tadinya kalau yang nggak hidup berarti akan tetap kuning, begitu, ya kan? Jadi MTT kita masukkan nanti si mitokondria ini akan mengkonvert si MTT, ya kan, tetrazolium menjadi formazan dengan enzim dehidrogenasenya. Nah, kalau kita lihat di sini kan N tangannya 5 ya. N tangannya 5 berarti di sini ada bolak-balik gitu. Berarti dia kelebihan 2 muatan. Jadi nantinya pas saat di apa? Diputus di hidrogenasenya, maka berubahlah panjang gelombangnya nanti itu. Berubahlah panjang gelombangnya. Nah, ini bisa kita ukur menggunakan ini, menggunakan apa? Menggunakan eh apa namanya itu? Menggunakan spektrofotometri yang yang bisa bisa menggunakan ELISA leader atau menggunakan mikrospektrofotometri gitu. Nah, kalau kita lihat ya kan sel ditambahkan ini, kemudian kalau yang hidup ya kan dia akan seperti ini, ya kan? Ya kalau mati ya kan seperti warnanya. Nah, kalau hidup ya cuman seperti ini, akan berwarna biru. Sel akan berwarna biru begitu. Diapakan supaya garam formazannya keluar? Diberikan cairan DMSO dan isopropanol. Seperti itu. Nah, jadi secara umum ya kan MTT itu kalau masuk ya kan masuk ke dalam dimasuk masuk diambil oleh sel ya kan masuk menembus sel nanti dia akan direduksi begitu direduksi menjadi formazan. Formazan ini akan diekstraselulerkan begitu diekstraselulerkan. Nah, kita lihat akan di kita akan dikeluarkan begitu. Nah, nanti akan berwarna biru selnya. Nah, warna biru ini akan diukur panjang gelombangnya, intensitasnya, kerapatan selnya yang diukur. Begitu. Nah, diinkubasi selama 1 kali 24 jam ataupun per jam kita bisa lihat tergantung dari eh, apa? Tergantung dari toksisitas dari sel itu sendiri. Jadi kalau dalam satu ini eh, sel ditambahkan suatu zat tertentu, kemudian nanti ditambahkan MTT assay gitu. Diinkubasi pada jam tertentu. Misal 1 jam pertama, tambahkan MTT-nya. Jam kedua, pada kolom kedua, kita tambahkan MTT lagi. Jam keempat atau jam ketiga, kita tambahkan MTT lagi. Kita bisa melihat kinetika kematian sel itu bisa apa? Bisa diprediksi seperti itu. Tuh. Enzim yang bekerja di sini adalah suksinat hidrogenase gitu. Itu yang mengapa apa mereduksi dari tetrazolium itu. Nah, ini ada satu contoh bahwa ada negatif kontrol ada DMSO. Iya, DMSO ya, DMSO. Ini maksudnya negatif kontrol berarti ini yang hidup ya kan. Ini enggak yang mati seperti ini, yang hidup lah seperti ini. Ya kan, ini ditambah DMSO, ada yang hidup, ada yang tidak hidup seperti ini. Ini berdiferensiasi, berubah dan tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan, yang ditambahkan konsentrasi DMSO itu 1% ada yang mati. Jadi sel itu dengan DMSO ada yang mati, ya kan? Yang mati lebih banyak daripada yang hidup. Jadi DMSO 1% punya aktivitas untuk menghambat pertumbuhan sel. Laju proliferasi 0,01 nggak ada. No drug nggak ada permasalahan, gitu ya kan? Tidak ditambahkan suatu zat itu nggak ada masalahan, gitu. Ada yang berdiferensiasi, ada yang tidak berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, kemudian ditambahkan dengan acetaminophen. Di acetaminophen ya kan 5 milimolar tuh. Ya kan lebih tinggi dibandingkan 3 milimolar. Nah, ini juga sama begitu. Nah, ternyata doxorubicin ya kan yang nggak ditambah doxorubicin ya kan yang nggak ditambah doxorubicin itu dia yang lebih tinggi dibandingkan yang ditambah doxorubicin. Yang nggak ditambah doxorubicin. Nah, berarti doxorubicin ini obat kanker. Ya, ini sitotoksik begitu. Troflo, Trofloxacin ini beberapa antibiotik yang juga digunakan sebagai anti kanker. Jadi kalau kita lihat kekuatan kekuatannya ini mikromolar. Mikromolar itu dia ada di 50 relatif sel yang survival begitu. Ya kan? Kalau yang ini di yang nggak survival gitu ya kan? Ya, sekian
gitu kalau dihitung. Lebih tinggi yang sel yang nggak survival begitu. Nah, kemudian kalau untuk di paracetamol sendiri milimolar, konsentrasinya lebih tinggi. Berarti lebih toksik ini dosisnya dibanding dengan yang ini. Tuh. Dibanding doxorubicin memang lebih toksik dibandingkan acetaminophen. Makanya dia pemberian kanker itu ada 6 siklus, dilihat nanti luas area tubuhnya, dilihat nanti parameter-parameter toksiknya. Nah, salah satunya seperti ini untuk di klinis itu pendekatannya seperti ini deh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya udah kelewatan ya aku ya. Halo? Di sana udah jam 6 ya? Halo? Ada pertanyaan? Kemana kalian? Kenapa nggak ada yang jawab 163 orang ini? Nggak ada, Pak. Udah, Pak, cukup. Oh, sudah cukup ya udah. Kalau gitu cukup, dan ini nanti saya kirimkan slide-nya ke Okta ya kan, untuk yang special case ini ya. Untuk yang special case di sini untuk yang immunotoxicity itu nanti kalian baca aja, itu untuk special case aja gitu. Oke, kalau emang nggak ada yang ditanyakan lagi dan kalian kayaknya udah lelah sekali ya, mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Ya Allah, semoga apa yang kuliah pada hari ini, sore hari ini, kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga. Semoga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Dan saya juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi, yang berusaha lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kuliah hari ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dan besok kita nanti minggu depan kita akan kuliah lagi seperti itu. Saya akan umumkan kapan siapnya saya sebelum tanggal 7 ya. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih banyak, Bapak. Makasih, Pak.